Capres Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto, saat ini tengah tak nyaman sebab keinginannya untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka di ajang Pilpres 2024 bisa saja menjadi kandas. Jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang sedang melakukan pemeriksaan menemukan bukti kuat Hakim MK melakukan pelanggaran kode etik. Seperti yang diketahui saat ini MKMK sedang memeriksa putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait batas usia Capres dan Cawapres. Putusan MK itu memicu kegaduhan yang luar biasa menjelang pemilu 2024. Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Profesor Dr. M. Fauzan SHMH, menyebut MKMK bisa membatalkan putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu. Jika putusan MKMK ternyata para hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik, maka perspektif moral putusan yang telah diambil tidak memiliki legitimasi secara moral karena diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik, kata Fauzan. Atas putusan yang telah diambil, lanjut Fauzan, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, tetap berlaku sesuai dengan hukum tata negara positif yang sedang berlaku. Kedua, perlu diingat bahwa di atas hukum sebenarnya ada moralitas. Maka hukum yang baik tentunya harus memperhatikan aspek moralitas. Jika ini yang menjadi pertimbangan, bisa saja MKMK kemungkinan keluar dari pakem hukum tata negara positif dan menyatakan bahwa putusan yang diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik, putusannya tidak mengikat. Jika ini yang terjadi, maka akan ada dinamika hukum ketatanegaraan kita, dan pasti ini menimbulkan diskursus juga, kata Fauzan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ini juga menjelaskan, apabila merujuk pada hukum tata negara positif, maka sesuai dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apapun keputusan MK, termasuk di dalamnya putusan nomor 90 tahun 2023, terlepas suka atau tidak, maka sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut langsung berlaku dan tidak ada upaya hukum. Akan tetapi, kata Fauzan lagi, terkait dengan adanya laporan pelanggaran kode etik ke MKMK, maka sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang MKMK hanya ada sanksi teguran lisan, tertulis, dan pemberhentian secara hakim konstitusi. MKMK memang hanya memeriksa dan memutus terkait dengan pelanggaran kode etik, dan perlu diketahui bahwa tupoksi MKMK adalah menjaga keluhuran dan martabat hakim MK, ucapnya menegaskan. Itulah sebabnya perlu ada kajian kembali mengenai keputusan MK yang final dan mengikat. Ke depan, menurut saya, jika ternyata putusan MK dijatuhkan oleh hakim yang terbukti melanggar kode etik, maka kekuatan putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat dibatalkan. Lanjutnya lagi. Pembatalan ada dua cara. Pertama oleh MK sendiri atas perintah MKMK atau oleh MKMK yang memeriksa dan memutus laporan adanya pelanggaran kode etik, kata Fauzan menegaskan.